Bagaimana sih cara memindahkan email YouTube yang dimana mungkin kita ingin memindahkan email pemilik channel tersebut? Terus aja simak videonya. Intro dulu ya kan. Oke, kembali lagi di Agung Daily, di mana saya akan membahas yaitu cara pindah email pemilik channel YouTube yang dimana itu bisa dikatakan kalau kita ingin membuka channel YouTube, pasti kita akan menggunakan email yang biasanya kita gunakan untuk membuka channel YouTube kita. Nah, apakah email tersebut bisa dipindahkan ke email yang lain? Nah, jawabannya adalah bisa. Nah, jadi ada cara tersendiri agar kalian tuh bisa memindahkan email yang ada di pemilik channel YouTube agar berganti ke email yang lain. Sebenarnya cara ini sudah saya buat yang dimana cara menggunakan izin channel YouTube di YouTube Studio, yang dimana itu cara mengundang orang untuk membantu mengelola channel kalian. Jadi kalau kalian butuh bantuan kepada seseorang agar mengelola channel YouTube kalian, itu bisa menggunakan fitur ini. Dan juga ada fitur tambahan yang dimana kalian bisa memindahkan email pemilik channel YouTube. Nah, jadi langsung aja kita ke tutorialnya. Agar bisa menjadi pemilik utama adalah merubah channel YouTube kalian menjadi bisnis. Nah, jadi ini adalah channel YouTube kalian yang berawal dari pribadi. Bagaimana cara merubahnya agar menjadi channel bisnis? Bang, apa bedanya sih antara channel bisnis sama pribadi? Sebenarnya sama aja gitu loh. Tetapi hanya beda status dalam urusan izin. Kalau menggunakan bisnis, kalian bisa menambahkan partner, bahkan kalian bisa memindahkan channel tersebut ke orang lain. Jadi biar bekerja sama seperti layaknya kalian berbisnis ya. Nah, cara merubahnya cukup kalian tutup aja bagian sini, lalu kalian tinggal kembali aja ke bagian YouTube. Satu, kalian pergi ke bagian akun, lalu kalian pergi ke bagian setelan. Di bagian setelan kalian tekan. Nah, setelah kalian pergi ke bagian akun, maka kalian bisa melihat di bagian sini ada namanya setelan lanjutan. Kalian tekan saja dan kalian akan melihat adanya pindahkan channel ke akun bisnis. Nah, lalu kalian tekan saja untuk merubah channel YouTube kalian menjadi bisnis agar bisa dikaitkan. Nah, maka secara otomatis kalian akan bisa memindahkan channel tersebut menjadi bisnis ya, yang dimana ini sudah berubah menjadi bisnis channel YouTube-nya. Oh ya, setelah kalian merubah menjadi bisnis, pasti kalian mungkin ada yang mengalami masalah seperti ini ketika kalian sudah merubah jadi bisnis, ternyata nggak bisa gitu loh. Nah, solusinya adalah ketika kalian sudah merubahnya menjadi bisnis tetapi tidak terjadi apa-apa, itu artinya kalian disuruh untuk membuat channel YouTube yang dimana kalian bisa pergi ke bagian akun. Setelah itu kalian bisa menekan tambahkan atau kelola channel YouTube Anda. Setelah itu kalian tekan, lalu kalian menekan buat channel. Apakah itu harus wajib, Bang? Iya, karena gini, jadi sistemnya itu seperti ini. Jadi kalau kalian ingin membuat channel bisnis, jadi email kalian itu kan sebenarnya ada channel YouTube kalian, yaitu yang ini ya, sebelum yang pertama ini ya. Nah, setelah itu kalian ingin merubah channel ini menjadi bisnis, maka kalian harus membuat lagi channel yang nantinya akan menempati email ini sebagai pemilik asli ataupun channel pribadi. Sedangkan ini kan channel bisnis, beda ya gitu loh. Nah, jadi kalau kalian ingin merubah channel YouTube kalian ke bisnis, harus menyediakan channel pribadi ke email ini ya. Jadi kalian tambahkan aja, kalian tambahkan bebas, habis itu checklist dan buat. Maka dia akan menjadi dua seperti sebelumnya ini ya. Setelah itu kalian pergi ke bagian setelan lanjutan, lalu kalian checklist aja channel yang biasanya kalian gunakan untuk beraktivitas. Misalnya channel bisnisnya, maka kalian checklist aja untuk menjadi hal yang biasanya kalian buka menggunakan channel tersebut ya. Kenapa ini bisa terjadi, Bang? Nah, jadi sebelumnya saya pernah mencoba untuk menggunakan channel lain yang dimana ketika saya ingin mengganti bisnis ternyata nggak bisa, karena memang harus membuat channel YouTube baru ya, yang dimana itu menjadi pribadi. Sedangkan kalau yang jadi bisnis, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau ini kan belum jadi bisnis, ini kan ada channel lain ya. Ini saya akan pindahkan menjadi bisnis. Tekan aja. Nah, pasti karena kalian sudah membuat email pribadi, ini kan email pribadinya ya di bawah dia. Sedangkan ini channel yang nantinya akan menjadi bisnis. Ini channel saya yang ketiga. Setelah itu kalian tekan ganti saja. Lalu saya checklist aja, lalu kalian bisa menekan hapus channel, pindahkan channel. Nah, dia akan menjadi channel bisnis guys. Nah, seperti ini. Misalnya seperti ini, kalian tekan aja di studio.
Nah, maka dia akan langsung pergi ke bagian selamat datang di YouTube Studio karena sudah menjadi bisnis. Nah, langsung aja kalian masuk ke bagian setelan. Di bagian setelan lalu kalian pergi lagi ke bagian izin, dan maka kalian akan melihat adanya tampilan yang berbeda. Di bagian sini ada tulisan kelola kembalikan di bagian izin di akun bisnis Anda. Jadi lalu kalian tekan aja nonaktifkan izin, kalian tekan aja, dan lalu kalian escape saja, dan lalu kalian nonaktifkan. Nah, secara otomatis dia akan berubah izinnya seperti ini, yang dimana kalian bisa mengelola izin kalian. Lalu kalian ubah di bagian kelola izin, kalian tekan aja, dan lalu kalian kelola izinnya di bagian sini. Nah, di bagian sini ada pemilik utama yang kalian bisa tambahkan. Kalian bisa menggunakan undang pengguna baru, kalian tambahkan aja. Dan kalian pilih perannya menjadi pemilik. Nah, di bagian sini kalian tambahkan aja email yang sebelumnya ya. Nah, bahkan kalian bisa menambahkan email lagi sekaligus, yang dimana nanti pasti akan menambahkan pengguna baru. Lalu kalian bisa menekan undang lagi, dan dia secara otomatis nanti akan menjadi pemilik. Nah, diundang pemilik. Nah, lalu kalian pergi aja ke bagian Gmail yang dimana kalian sudah tambahkan untuk menerima konfirmasi. Nah, setelah itu kalian bisa menekan lagi, lalu kalian bisa menekan terima undangan, dan maka secara otomatis dia akan diterima. Lalu kalian terima aja. Diterima, dan kalian sudah bisa masuk di bagian akun bisnisnya. Lalu kalian kembali lagi di bagian sini, dan di bagian sini kalian melihat adanya diundang pemilik. Jadi dia sudah menjadi pemilik. Dan untuk merubahnya kalian tekan aja selesai, dan kalian bisa menolak izinnya, yang dimana di bagian pemilik kalian bisa ubah menjadi pemilik utama setelah kalian memilih selesai ya. Kalau sebelumnya kan belum bisa. Nah, setelah itu maka kalian bisa menekan pemilik utama, kalian tekan aja. Nah, di sini jadikan akun email kedua sebagai pemilik utama di channel ini. Nah, setelah itu kalian bisa menekan transfer agar channel tersebut akan dikirim. Kepemilikan utama hanya dapat dialihkan ke pengguna yang telah mengelola selama lebih dari 7 hari. Jadi memang syaratnya kita harus menunggu 7 hari ya. Jadi kalian harus menunggu ya. Nah, jadi berhubung sudah 7 hari berlalu, yang dimana saya akan mengganti email dari channel YouTube ini, maka kalian tinggal pergi aja ke bagian setelan. Kalian pergi ke bagian izin lagi, yang dimana kalian akan kelola izin di bagian sini. Kalian tekan saja. Nah, setelah itu maka kalian bisa menekan kelola izin untuk mengganti kepemilikan, yang dimana kita masukkan dulu passwordnya. Nah, maka akan muncul seperti ini, yang dimana ada dua pilihan, yaitu pemilik utama dan pemilik. Di sini kalian bisa merubah yang awalnya pemilik menjadi pemilik utama. Lalu kalian akan menghapus pemilik utama agar menghilang. Nah, jadi si Anda ini ataupun Ageng FS ini dia tidak akan bisa mengakses channel ini lagi ya. Nah, caranya kalian tinggal tekan aja di bagian pemilik, lalu kalian menekan di bagian pemilik utama, kalian tekan aja. Lalu kalian transfer agar channelnya akan beralih kepada channel YouTube yang kalian ingin arahkan. Nah, jadi dia sudah menjadi pemilik. Nah, jadi dia sudah menjadi pemilik utama, Siva Sadria. Sedangkan kalau yang ini menjadi pemilik saja. Setelah itu maka kalian bisa menghapus pemilik utama, yang dimana kalian tinggal menutup aja seperti ini untuk menghapusnya. Nah, secara otomatis karena saya menghapus menggunakan akun saya, maka dia akan langsung keluar. Dan untuk mengaksesnya, caranya cukup mudah. Kalian tinggal pergi ke bagian email YouTube yang kalian sudah tambahkan untuk menjadi penggantinya. Nah, jadi langsung aja saya akan tutup dulu karena saya sudah tidak bisa mengaksesnya lagi. Ini kalau ditekan, dia langsung error. Ataupun kalau saya tutup ini ya. Nah, saya gak akan bisa ntar lagi nih. Kalau saya keluar dari YouTube, pasti saya sudah tidak bisa login ke akun channel ini karena sudah dihilangkan akses dari pemilikan saya. Jadi saya harus login menggunakan email yang sudah saya tambahkan ya. Nah, jadi bagian sini saya sudah login di bagian email yang kalian sudah tambahkan, maka kalian bisa pergi ke bagian akun. Di sini ada beberapa pilihan, yang dimana ini saya login menggunakan channel yang memang berasal dari email ini. Tetapi kalau kalian ingin beralih ke channel bisnis yang kalian sudah tambahkan ataupun menjadi pemilik, maka kalian bisa pergi ke bagian ganti akun. Lalu kalian bisa menekan channel yang kalian sudah tambahkan ataupun channel bisnisnya, kalian tekan saja. Nah, maka dia secara otomatis akan mengganti walaupun email ini hanya punya satu, tapi dua channelnya aktif ya.
Setelah itu kalian tekan aja, lalu kalian pergi ke bagian YouTube Studio untuk mengatur kelola izin agar menjadi kepemilikan utama. Nah, sebenarnya ini sudah menjadi pemilik ya. Kalian pergi ke bagian setelan, lalu kalian pergi ke bagian izin. Nah, sebenarnya kalian itu sudah menjadi pemilik utama. Tetapi agar tidak bisa dimasuki oleh seseorang, agar misalnya ada orang yang ingin mengambil channel YouTube kalian, maka kalian harus menutup channel bisnis tersebut. Caranya dia bagaimana, Bang? Kan ini channelnya sudah terlanjur jadi bisnis. Nah, bisa kalian menutupnya. Tinggal kalian tekan aja, pindahkan izin agar menu di bagian izin ini sudah tidak ada ataupun menghilang ya. Kalian tekan saja. Nah, jadi secara otomatis dia akan kembali ke pengaturan awal ataupun seperti yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kan kalian bisa menekan sini, kalian tekan aja sini, lalu kalian checklist, nonaktifkan. Nah, maka menu untuk kelola izin di bagian kepemilikan dia sudah bisa dimunculkan. Tetapi kalau kalian ingin meng-off-kan menu seperti itu, maka kalian bisa menekan pindahkan izin. Agar ada orang misalnya di-add ataupun nge-hack channel YouTube kalian, itu tidak bisa memiliki channel YouTube kalian, agar aman ya. Nah, jadi itu dia cara memindahkan kepemilikan channel YouTube kalian yang dimana awalnya di email A lalu kalian pindahkan ke email B menggunakan channel YouTube bisnis yang dimana kalian bisa mengelolanya di bagian izin. Nah, sekian dari Ageng Daily dan sampai berjumpa kembali. Dan jangan lupa subscribe ya. Oke, nah jadi ini bagian tambahan yang dimana kalau kalian ingin keluar dari video ini gak apa-apa. Di sini saya akan memberitahu kepada kalian, saya akan mengganti background karena di bagian sini ada subscriber yang menyarankan saya untuk mengganti background karena pasaran banget ya. Iya, saya memang menilai juga kayak kurang menarik sebenarnya sih. Tetapi saya gak mau ribet terhadap editan dan harus beralih ke tempat studio dan sebagainya. Tetapi saya ada green screen yang dimana saya akan menggantinya menggunakan green screen saja. Saya akan mencoba salah satu background seperti ini. Ah, jangan, ini terlalu viral di TikTok ya, menyala bang gitu. Oke, saya akan beralih ke background yang sepertinya cukup bagus bagi saya, seperti ini. Nah, oke, nah jadi nanti saya akan mengganti ke background ini untuk kedepannya. Dan intro saya sekarang sudah berubah kan, keren kan? Hehe.